Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Dakarsono. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dengan materi protein. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Sahrul Dakarsono, dan Laili Rahmadina Azhara. Pada materi yang akan kita bahas ada 6, yaitu diantaranya yang pertama definisi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga contoh material berdasarkan klasifikasi, yang keempat penanganan dan perubahan bahan pra, saat, dan pasca proses, yang kelima kerusakan protein, dan yang keenam karakteristik protein berdasarkan sumbernya. Selanjutnya untuk definisi protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein memiliki beberapa kandungan, diantaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Terkait klasifikasi bahan berbasis protein ini ada 3, yaitu yang pertama fibrous atau serabut, yang kedua globular, yang ketiga konjugasi. Selanjutnya untuk protein fibrous ini terdapat beberapa rantai peptida bentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang kaku, kemudian tahan terhadap enzim pencernaan. Adapun protein globular ini berbentuk bola, terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan encer, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, dan mudah dinaturasi. Seperti enzim, hormon, hemoglobin, mioglobin, albumin terdapat dalam telur, susu, plasma, dan hemoglobin. Adapun globin ini terdapat dalam otot, serum, kuning telur, dan gizi tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya untuk histon terdapat dalam jaringan-jaringan seperti timus dan pankreas, serta protamin dihubungkan dengan asam nukleat. Terkait protein konjugasi, ini protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Beberapa contohnya ada nukleoprotein terdapat dalam inti sel dan merupakan bagian penting DNA dan RNA. Nukleoprotein adalah kombinasi protein dengan karbohidrat dalam jumlah besar. Lipoprotein ini terdapat dalam plasma-plasma yang terikat melalui ikatan ester dengan asam fosfat, seperti kasein dalam susu. Kemudian metaloprotein adalah protein yang terikat dengan mineral seperti ferritin dan hemosiderin, yang merupakan protein di mana mineralnya adalah zat besi, tembaga, dan seng. Terkait nama dari protein konjugasi ini, yaitu terdiri dari nukleoprotein yang tersusun oleh protein dan asam nukleat, kemudian glikoprotein yang tersusun oleh protein dan karbohidrat, kemudian fosfoprotein, kromoprotein yang tersusun oleh protein dan fosfat, saya ulangi, untuk fosfoprotein, fosfoprotein ini tersusun oleh protein dan fosfat, kemudian kromoprotein atau metaloprotein ini tersusun oleh protein dan mineral atau pigmen. Selanjutnya untuk lipoprotein, protein dan lemak. Kemudian terkait contoh material berdasarkan klasifikasi ada 3, diantaranya protein fibrous, kedua protein globular, dan yang ketiga protein konjugasi. Terkait protein fibrous ini terdapat pada unsur-unsur tubuh, misalnya kolagen. Ini protein merupakan protein utama jaringan ikat
yang kurang dari 30% protein total manusia adalah kolagen. Kemudian elastin itu merupakan yang ada di dalam urat, otot, arteri, dan jaringan elastis. Selanjutnya untuk keratin protein itu dalam rambut dan kuku atau sistein. Selanjutnya untuk miosin itu protein serat otot. Selanjutnya untuk protein globular. Ini banyak terdapat pada bahan pangan, yaitu untuk albumin. Ini terdiri dari telur, susu, plasma. Kemudian untuk globulin ini terdapat pada otot, serum, dan kuning telur. Selanjutnya untuk protein konjugasi ini ada 6, yaitu yang pertama terkait fosfoprotein yang merupakan golongan penting yang mencakup protein makanan yang penting. Gugus fosfat terikat pada gugus hidroksil dari serina dan treonina. Kemudian golongan ini mencakup kasein susu dan fosfoprotein kuning telur. Selanjutnya yang kedua, lipoprotein merupakan gabungan lipid dengan protein. Lipoprotein terdapat dalam plasma-plasma yang terikat melalui ikatan ester dengan asam fosfat seperti kasein dalam susu dan mempunyai daya emulsi yang baik. Lipoprotein terdapat dalam susu dan kuning telur. Selanjutnya yang ketiga yaitu nukleoprotein yang merupakan gabungan asam nukleat dengan protein senyawa, dan ini terdapat dalam inti sel dan juga merupakan bagian penting DNA dan RNA. Selanjutnya untuk glikoprotein merupakan gabungan karbohidrat dengan protein. Biasanya jumlah karbohidrat kecil, tetapi beberapa glikoprotein mengandung karbohidrat 8-20%. Satu contoh mukoprotein seperti itu ialah ovomucin putih telur. Untuk yang kelima, metaloprotein adalah protein yang terikat dengan mineral seperti ferritin dan hemosiderin. Adalah protein di mana mineralnya adalah zat besi, tembaga, dan seng. Kemudian yang keenam, chromoprotein merupakan protein yang gugus prostetiknya berwarna. Terdapat banyak senyawa jenis ini termasuk di dalamnya hemoglobin, dan mioglobin, klorofil, dan flavoprotein. Selanjutnya terkait penanganan dan perubahan bahan. Ada 3, mulai dari pra-proses, on-proses, dan pasca-proses. Pada umumnya kadar protein di dalam bahan pangan menentukan mutu bahan pangan itu sendiri. Protein terdapat baik dalam tubuh hewan maupun tanaman, yang kemudian terkenal sebagai protein hewani dan protein nabati. Pada tubuh hewan, protein terdapat di dalam otot atau daging, kulit, kuku, dan rambut. Sedangkan pada tanaman, protein terdapat dalam biji, daun, buah, dan akar. Protein juga merupakan penyusun utama enzim-enzim dan antibodi serta cairan-cairan tubuh seperti darah, susu, dan putih telur. Terkait pra-proses ini, penanganan dan perubahan bahan terkait pra-proses ini ada 4, yaitu yang pertama cleaning, kedua sortasi, ketiga grading, dan yang keempat peeling. Untuk cleaning ini dilakukan dengan pembersihan yang manfaatkan pada kesempatan pertama dalam proses makanan, baik untuk mencegah kerusakan peralatan pengolahan berikutnya oleh batu, tulang, atau logam, dan untuk mencegah waktu dan uang dari menjadi dihabiskan untuk pengolahan kontaminan yang kemudian dibuang. Selanjutnya untuk sortasi. Sortasi merupakan bagian kegiatan pasca panen yang dilakukan dengan tujuan memisahkan hasil atau pasca panen yang baik dan yang jelek. Sortasi merupakan proses klasifikasian bahan berdasarkan sifat fisiknya. Pada kegiatan sortasi, penentuan mutu hasil panen biasanya didasarkan pada kebersihan produk, ukuran, bobot, warna, bentuk, kematangan, kesedaran, ada atau tidak adanya serangan atau kerusakan oleh penyakit, adanya kerusakan oleh serangga, dan luka oleh faktor mekanis. Selanjutnya untuk grading. Untuk grading ini setelah proses sortasi sering dilakukan proses pengkelasan mutu. Dasar pengkelasan mutu ini yaitu pemisahan berdasarkan pada mutu.
Dalam hal ini mutu mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung pada komoditas, kegunaan, dan kebiasaan-kebiasaan konsumen. Karena itu operasi pengolahan mutu biasanya lebih kompleks daripada operasi sortasi. Selanjutnya untuk peeling, pengupasan ini adalah operasi yang sangat penting pada pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan atau bagian yang tidak dapat dimakan untuk memperbaiki penampilan pada produk akhirnya. Selanjutnya untuk penanganan dan perubahan bahan proses, yaitu ada 3, yaitu yang pertama fisik, kimiawi, dan biologis. Pengolahan bahan pangan berprotein yang tidak dikontrol dengan baik dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizinya. Sebagian besar pangan asal hewani mengandung kadar protein yang tinggi atau menjadi pangan sumber protein. Pengolahan dapat dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu fisik, kimia, atau biologis. Selanjutnya untuk pasca proses ada 2, yaitu mulai dari pengawetan dan pengemasan. Adapun pengawetan ini, upaya pengawetan perlu dilakukan agar pangan aman dan layak dikonsumsi. Pengawetan dilakukan dengan pendinginan, penambahan zat kimia, iradiasi, dan lain-lain. Untuk pengemasan ini merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Oke, selanjutnya terkait fungsi dan peran bahan berbasis protein dalam lingkup agroindustri. Itu ada 2, terkait pangan. Protein juga merupakan penyusun utama enzim-enzim dan antibodi serta cairan-cairan tubuh seperti darah, susu, dan putih telur. Kemudian untuk farmasi ini banyak penyakit dari kondisi umum seperti diabetes hingga penyakit langka seperti penyakit Gaucher dapat diobati dengan mengganti protein yang hilang. Dalam kasus diabetes, protein yang hilang adalah hormon insulin. Kemudian terkait protein dan pemanfaatannya ini dapat beberapa produk farmasi yang berbasis protein. Ini yaitu yang pertama protein. Ini pemanfaatannya yaitu dalam penanganan anemia. Selanjutnya untuk protein interleukin 1, 2, 3, 4 ini dalam pemanfaatannya yaitu penanganan kanker, kemudian AIDS, radiasi atau induksi obat dalam tekanan sumsum tulang. Selanjutnya untuk protein antibodi monoklonal ini dalam pemanfaatan pengobatan kanker, kemudian rheumatoid arthritis atau sebagai diagnosis. Selanjutnya interferon dalam pemanfaatannya yaitu pengobatan kanker, alergi, asma, artritis, dan penyakit infeksi. Selanjutnya untuk colony stimulating factor ini dalam pemanfaatannya yaitu pengobatan kanker, penghitungan sel darah merah. Selanjutnya membantu kemoterapi dan terapi AIDS. Selanjutnya faktor pembekuan darah ini pemanfaatannya yaitu pengobatan hemofili dan penyakit yang berkaitan dengan gangguan pembekuan darah. Selanjutnya faktor pertumbuhan manusia dengan pemanfaatannya yaitu pengobatan gangguan pertumbuhan. Berikutnya protein berdasarkan sumbernya. Ini ada 2, yaitu protein nabati dan hewani. Untuk protein nabati ini merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein jenis ini banyak terdapat dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Selanjutnya untuk protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, banyak terdapat dari daging, susu, dan ikan. Protein berdasarkan kegunaannya ini yaitu terdapat dalam makanan laut, susu, keju, yogurt, daging, telur, dan kacang-kacangan. Berikutnya
Adapun contoh perbedaan kandungan protein yang terdapat pada protein hewani dan protein nabati ini, sebagai contoh ini terdapat daging merah dan brokoli. Daging merah mengandung protein tinggi jika dibandingkan dengan brokoli, 26 gram protein per 100, sedangkan brokoli hanya memiliki 2,82 gram per 100 gramnya. Ya, terkait sifat-sifat protein ada dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Kemudian untuk contoh produk industri olahan protein ini yang sering kita jumpai yaitu seperti selai kacang, susu, sosis, pupuk ikan, yogurt, keju, dan tepung gandum. Ya, untuk pohon industri berbasis protein industri kedelai bisa dilihat di PPT ini, yaitu kedelai bisa diproses menjadi bahan fermentasi dan diproses lagi menjadi tempe, kecap, tauco, natto, dan lain-lain. Selanjutnya kedelai ini bisa diproses menjadi pangan non fermentasi atau proses menjadi tahu, susu, dan lain-lain. Kemudian kedelai ini bisa juga diproses menjadi minyak kasar, atau ini bisa diproses dalam bentuk pangan dan teknik industri. Untuk pangan itu sendiri bisa berupa minyak, salad, minyak goreng, mentega putih, dan margarin. Untuk teknik atau industri ini bisa berupa wetting agent, kemudian pelarut, pengemulsi, penstabil, pelumas, dan lain-lain. Kemudian bisa juga untuk lecithin dan konsentrat protein yang bisa diolah lagi jadi bahan yang terdiri dari resto, kemudian es krim, yogurt, makanan bayi. Selanjutnya bisa proses jadi kembang gula. Kemudian untuk farmasi bisa berupa obat-obatan dan kecantikan. Kemudian bisa diproses jadi bungkil atau berupa pakan ternak. Selanjutnya untuk bahan industri berbasis protein selanjutnya ini bisa terkait ikan segar atau protein hewani berupa ikan segar. Ini berupa daging yang bisa diolah menjadi ikan kaleng, ikan beku, dan tepung ikan. Kemudian bagian hati ini bisa diolah menjadi minyak ikan, kemudian minyak goreng dan farmasi. Bagian sirip ini makanan dan disirip ikan. Kemudian kepala ini bisa berupa tepung ikan dan pakan ternak. Kemudian silase ini bisa jadikan pakan ternak. Untuk kulit ini bisa kulit sama. Kemudian bisa juga untuk gelatin yang bisa diolah jadi barang kulit. Untuk gelatin ini bisa diolah jadi dua, yaitu farmasi dan emulsifier. Untuk tulang bisa juga untuk gelatin dan kerajinan tulang. Terkait asam amino ini senyawa organik yang mengandung dua gugus fungsional, yaitu yang pertama amin atau min NH2 yang bersifat basa, kemudian karboksil yang bersifat asam. Kedua gugus fungsional tersebut terikat pada karbon. Kemudian karbon ini bisa bersifat asimetrik atau kecuali glisin dan bersifat optik aktif. Kemudian struktur dapat dinyatakan sebagai struktur yang bipolar dan bersifat amphoteric dan dapat berperilaku asam atau basa. Itu selanjutnya ada 20 jenis asam amino yang membedakan pada gugus R yang terikat karbon.
Selanjutnya untuk gugus R bisa bersifat gugus alifatik non-polar, gugus alifatik polar, gugus aromatik dan bermuatan positif maupun negatif. Dan paling sederhana glisin atau gugus R adalah H. Kemudian terkait asam amino esensial, asam amino ini merupakan senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Ini ada dua asam amino yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Untuk asam amino esensial ini yaitu untuk asam amino yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tapi tubuh tidak dapat mensintesisnya. Kemudian untuk asam amino non esensial ini asam amino untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tapi tubuh mampu mensintesisnya sendiri apabila tubuh mengandung cukup nitrogen. Kemudian ikatan peptida, ikatan sulfida di samping ikatan peptida, ikatan kovalen lain di antara asam amino dalam peptida dan protein adalah ikatan disulfida. Ikatan disulfida adalah ikatan tunggal. Kemudian ikatan disulfida menghubungkan dua unit sisteina. Ikatan sulfida berdasarkan konvensi ikatan peptida ditulis dengan asam amino yang mempunyai NH bebas NH bebas atau sebelah kiri dan asam amino dengan gugus CO bebas atau sebelah kanan. Molekul yang mengandung dua asam amino dengan satu ikatan peptida disebut dipeptida. Molekul mengandung tiga asam amino disebut tripeptida. Ada tetrapeptida, pentapeptida dan seterusnya. Reaksi dengan ninhidrin, ini ninhidrin di dalam air akan terhidrasi membentuk ninhidrin hidrat. Ninhidrin hidrat bereaksi dengan asam amino menghasilkan anion berwarna ungu aldehyid dan CO2. Untuk struktur protein ada 4, yaitu 4 level, yaitu yang pertama struktur primer, kedua struktur sekunder, 3 struktur tersier, dan 4 struktur kuartener. Struktur primer ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Kemudian struktur protein ini struktur sekunder, rantai protein dapat membentuk struktur helix, paralel dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N-terminus ke arah C-terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Kemudian struktur tersier ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Kemudian struktur kuartener. Struktur ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Adapun sifat asam amino yaitu padat, kristal, titik tinggi, larut dalam air, polar, dan membentuk ion-ion. Kemudian gugus amino NH2 basa kuat dan dapat menarik ion H+, H2O membentuk NH3+. Kemudian denaturasi. Ini merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi, terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Kemudian faktor-faktor penyebab denaturasi protein ada 4, yaitu yang pertama perubahan pH, panas, pelarut organik, garam-garam dari logam berat.
Selanjutnya koagulasi. Ini merupakan proses berubahnya struktur protein sehingga denaturasi yang terjadi bersifat irreversibel dan protein tersebut menjadi tidak larut. Ada faktor penyebabnya ada 4, yaitu asam garam, panas, enzim renin, dan pembekuan. Terkait browning, ini pencoklatan browning merupakan proses pembentukan pigmen berwarna kuning yang akan segera berubah menjadi coklat gelap. Pembentukan warna coklat ini dipicu oleh reaksi oksidasi yang dikatalis oleh enzim fenol oksidasi atau polifenol oksidase. Kemudian kedua enzim ini dapat mengkatalis oksidasi senyawa fenol menjadi quinone dan kemudian dipolimerasi menjadi pigmen melaninat yang berwarna coklat. Reaksi antara gula pereduksi dan protein asam amino dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan jenis gula menghasilkan warna coklat. Prosesnya berlangsung pada suasana basah. Proses yang terjadi pada reaksi Maillard yaitu yang pertama gugus karbonil pada gula menghasilkan gluksamin dan air. Kemudian yang kedua gugus glukosamin ini yang tidak stabil mengalami pengaturan kembali membentuk ketosamin. Kemudian yang ketiga ketosamin mengalami proses lanjut yaitu sebagai berikut. Yang pertama memproduksi air dan redukton. Kemudian yang kedua menghasilkan diasetil, aspirin, piruvaldehid, dan ikatan hidrolitik lain. Kemudian yang ketiga membentuk melanoidin. Kemudian untuk protein ada dua contoh yaitu susu kedelai dan susu sapi. Untuk kelebihannya yaitu pada susu sapi ini memiliki kelebihan yaitu tidak mengandung lemak, bebas kolesterol, mengandung antioksidan, kemudian untuk kekurangan yaitu terkontaminasi dengan pestisida. Kemudian yang kedua membuat tubuh memproduksi estrogen yang berlebih pada pria maupun wanita. Ya, untuk susu kedelai ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu tidak mengandung lemak, bebas kolesterol, dan mengandung antioksidan. Adapun kekurangannya yaitu terkontaminasi dengan pestisida, kemudian membuat tubuh memproduksi estrogen yang berlebih pada pria maupun wanita. Selanjutnya untuk susu sapi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu meningkatkan massa otot, yang kedua antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas, yang ketiga meningkatkan kekuatan tulang. Kemudian untuk kekurangan menyebabkan alergi laktosa, memiliki lemak, dan memicu kolesterol dan lebih banyak kalori. Daftar pustaka yang kami gunakan yaitu ini. Dan sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.